Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku Gardira, semoga kita menjadi betul-betul tangguh. Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan. 1, kita harus sadar bahwa hidup ini pasti banyak persoalan. Dan persoalan itu bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Orang gagal dalam menghadapi hidup bukan karena persoalan, melainkan karena salah menyikapi persoalan. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. 1, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Mengapa? Dalam hidup ini mustahil selalu akan cocok, mustahil. Dan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Oleh karena itu kita harus punya keinginan, harus punya niat yang lurus, harus punya semangat, tapi harus juga punya tawakal. Ya Allah, sekiranya baik, maka takdirkan untuk saya, sekiranya tidak baik, maka jangan takdirkan untuk saya. Ini membuat kita lebih siap sebagaimana sedia payung sebelum hujan. Siap hujan maupun siap tidak hujan. Orang yang terkunci hanya siap dengan apa yang dia sukai dan dia inginkan, pasti stres. Karena yang dia inginkan belum tentu ditakdirkan terjadi dan belum tentu yang terbaik. Fokuskan pada 3 hal, niat yang lurus, ikhtiar sempurnakan, dan pasrahkan kepada Allah yang Maha Tahu segalanya. 2, kalau sudah terjadi apapun juga harus ridho. Keterampilan seseorang menerima takdir yang ada, ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena banyak orang yang menderita bukan karena kenyataan yang ada, banyak orang menderita karena tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima badan yang ada, tidak mau menerima rezeki yang ada, tidak mau menerima episode yang ada. Terima takdir dari Allah sambil ikhtiar ke takdir lain. Kalau nasi jadi bubur, terima. Sambil cari ayam, cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Seperti sekarang, wabah seperti ini, terima. Ini memang sudah garis yang harus kita jalani. Sambil kita cari solusinya. Bagaimana dalam wabah ini kita bisa lebih kreatif, dalam wabah ini meningkat ilmu kita, meningkat iman kita, meningkat amal kita, meningkat kreativitas kita. Nasi jadi bubur, terima sambil ikhtiar ke takdir lain. Orang tidak bisa bergerak mencari cakwe kalau dia tidak menerima takdir yang ada. Oleh karena itu, barang siapa yang menerima kenyataan, ini merupakan aset terbesar yang membuat kita bisa bergerak menjadi solusi. 3, jangan mempersulit diri. Kita sudah tahu kenyataan seperti ini. Jangan didramatisir, jangan dibuat lebih heboh, lebih gawat, lebih mengerikan. Semua harus proporsional. Sahlin yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dibuat ribet, dan gembirakan suasana, jangan dibuat mencekam. Keadaan memang sudah begini. Mau dibawa lebih rumit? Bisa. Mau kita jadikan solusi? Juga bisa. Nah, keterampilan seseorang mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan amarah, mengendalikan keinginan. Semakin diri ini terkendali supaya proporsional, maka kita bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Semakin tidak terampil mengendalikan diri, maka kita akan lebih sibuk membuat masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada. Maka resep yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, saudara-saudaraku Gardira sekalian, adalah evaluasi diri. Nah, kunci ini penting karena kita ini sebetulnya tidak terancam oleh keadaan, tidak terancam oleh orang lain, tidak terancam oleh keadaan ekonomi atau politik. Ancaman terbesar bagi kita adalah kekurangan, kesalahan, dosa kita yang tidak mau kita akui, tidak mau jujur kita perhatikan, dan tidak serius kita perbaiki. Jadi
Kalau kita duduk di depan ada batu, ada ular dan ada makanan, pasti kita lebih memerlukan informasi tentang ular. Kenapa? Karena bahaya. Sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa dan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain? Bukan. Yang membahayakan bagi kita adalah zalamtun nafsi. Kekurangan, kesalahan, dosa, aib yang tidak mau kita akui dan tidak serius kita perbaiki. Oleh karena itu, jeda sekarang ini menjadi sangat penting. Waktu kita sangat luang untuk terus berani mencari input apa nih yang kurang pada diri saya, apa kelemahan saya, apa kesalahan yang harus saya perbaiki. Makin agresif, kita menjadikan setiap persoalan menjadi sarana evaluasi diri, makin agresif kita memperbaiki diri, kita adalah bagian dari solusi. Percayalah, kita tidak bisa memperbaiki keluarga, tidak bisa memperbaiki orang lain sebelum diawali memperbaiki diri, dan tidak akan pernah kita bisa memperbaiki diri sebelum jujur melihat kekurangan dan kesalahan diri. Dan kepahitan, kesoalan, serta masalah adalah gerbang yang membuat kita evaluasi diri. Apa yang salah pada diri saya? Apa yang kurang pada diri saya? Setiap kepahitan, setiap masalah harus jadi gerbang evaluasi diri, lalu memperbaiki diri, dan kita jadi bagian dari solusi. Selanjutnya, yang terakhir adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Sebagai umat yang beriman, kita harus tahu bahwa penguasa, pencipta, pemilik, penentu segala-galanya adalah Allah Tuhan kita. Bergabung semua jin dan manusia bergabung akan mencelakakan kita, tidak bisa kita celaka tanpa izinnya. Bergabung semua jin dan manusia akan memberi kepada kita satu butir nasi saja, tidak akan pernah datang nikmat itu tanpa izinnya. Oleh karena itu, kalau makin kuat masalah, makin kita evaluasi diri, makin kita dekati pencipta kita dengan ibadah yang benar, dengan menjauhi maksiat, dengan meningkatkan taat, dan kunci lainnya adalah tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Oleh karena itu dalam situasi sulit seperti ini, jangan pernah jadi kikir. Jangan pernah hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Karena gerbang pembuka pertolongan Allah selain memperbaiki ibadah, keyakinan adalah memperbaiki kegemaran kita dan kesungguhan kita menolong sesama. Banyak memberi makan orang miskin, banyak menolong orang-orang yang susah. Insya Allah, kepahitan seperti itulah yang akan membuat kita punya ladang amal besar, dan ladang amal inilah yang membuat kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok, ridho dengan apa yang terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Jangan mempersulit diri, selalu proporsional. 4, segera evaluasi diri. 5, kejarlah pertolongan Allah. Insya Allah, dengan banyak yakin, banyak taat, banyak manfaat, gerbang pertolongan selalu ada. Hadirin sekalian, dengan permasalahanlah kita makin matang, makin dewasa, makin bijak, dan makin berkualitas. Selamat berjuang. Dirgahayu, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.